Bapa, pagi menjelang siang ini kami mau sambut kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur firman-Mu menyapa kami. Tolong kami biar kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami. Mari Roh Kudus bekerjalah Engkau dan kami siap mendengar kebenaran. Berkati hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Lingkupi dengan rahmat-Mu. Tuhan kiranya menyertai. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, Amin. amin. Selamat pagi, masih pagi nih ya. Selamat pagi. Coba lambaikan tangannya dulu. Selamat pagi. Kiri kanan dulu, kiri kanan. Selamat pagi. Kiri kanan, jangan kepada saya. Kiri kanan, selamat pagi. Saya khawatir suami istri pun tadi belum nyapa juga. Coba sapa dulu istrinya, kiri kanan. Selamat pagi. Saudara-saudara, Tuhan itu selalu memberikan sesuatu yang baru. Kasihnya selalu baru. Iya. Ada sebuah lagu bilang kasih Tuhan bagaimana berkesudahan? Tidak berkesudahan. Kasih Tuhan terus tak berkesudahan. Terus tak habisnya rahmatnya. Bagaimana? Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Jadi kalau bangun pagi jangan ingat utang dulu. Haleluya. Bangun pagi jangan ingat masalah dulu. Bangun pagi ingat kasih setia Tuhan. Baru setiap hari. Amin saudara-saudara. Saya percaya firman Tuhan yang kita renungkan, walaupun sudah kita dengar berulang-berulang, tapi karena kita ulangi lagi setiap waktu. Misalnya hari ini kita sudah baca bulan ini 10 kali, tapi kemudian 2 bulan lagi kita ulangi lagi dari awal, kita mulai baca lagi, ada yang baru lagi. Saudara percaya itu? Ya, harusnya seperti itu. Mengapa? Ya karena memang firman itu baru setiap hari. Jadi berbahaya sekali kalau ada anak Tuhan yang berpikir bahwa setiap yang dia sudah dengar firman dia bilang, sudah tahu saya. Udah tahu aku itu. Udah tahu aku. Saudara-saudaraku, ingat, satu-satunya pelajaran yang tidak pernah tamat sampai kita mati sekalipun adalah kita belajar firman Tuhan. Tidak pernah tamat. Tapi Pak, saya sudah, titel saya sudah STH, MTH, MTQ. Q lebih tinggi dari H maksudnya. Dan akhirnya buka kurung almarhum. Tutup kurung begitu ya saudara. Kita pikir sudah tamat. Enggak. Belajar firman ini tidak pernah tamat. Belajar ini setiap hari baru. Dia meneguhkan, mengingatkan, menguatkan kita, menyemangati kita. Itu sebabnya kalau Anda begitu mau belajar firman Tuhan, Anda harus punya hati yang haus. Hati apa yang saudara? Haus dan rindu akan kebenaran. Jangan hatinya yang sudah seolah tahu, sudah membatu, sudah merasa pandai, sudah merasa jago, sudah ngerti. Enggak. Firman Tuhan yang sederhana sekalipun, siapapun yang menyampaikannya, kalau Anda haus, Anda pasti dapatkan sesuatu. Sebagai contoh, seringkali contoh saudara-saudara, Anda semua sama datang di sini. Tapi begitu selesai ibadah, contohnya, Anda pulang. Sampai Anda di luar, Anda pulang, ketika Anda bertemu dengan teman-teman yang lain, itu akan kelihatan orang yang datang waktu ibadah haus atau tidak. Kalau ada orang yang datang gini, begitu datang, apa kira-kira dalam ibadah semalam itu? Ada yang bilang, kalau saya ya,
Itu loh pujiannya itu loh, apa luar biasa. Wah semangat kali aku. Nah, dia lihat gitu, oh dia di situ. Yang lain gimana menurut kamu? Kalau saya biasa-biasa aja katanya. Gak terlalu, udah biasanya itu. Kalau kami kebaktian-kebaktian yang begitu ya, sudah dari dulunya kami begitu. Kami ini karismatik dan sekarang mau menuju rematik. Ya biasa-biasa kami semua. Sudah tahu. Itulah dia. Ada yang seperti itu. Ada yang bilang gimana menurutmu? Kita kemarin kebaktian ini, hai parah itu pendeta itu, salah khotbahnya itu. Nah itu dia tuh. Nah itu biasanya pengkritik ya kan, khotbahnya nggak pas. Menurut saya nggak kayak gitu khotbah itu. Ada yang lain lagi bilang, kelihatan kali pendeta itu uang aja, makanya dia khotbah tentang uang. Ada yang lain lagi, macam-macam saudara-saudara. Tapi ada yang suatu yang bilang, aku ditegur kali waktu firman itu, betul kali itu. Akulah itu, aku memang harus berubah. Nah, dari semuanya jawaban-jawaban orang-orang yang datang ibadah sedang menunjukkan tingkat hausnya atau tidak. Ada yang orang yang tidak haus sama sekali, justru pengkritik yang budiman. Tapi ada orang yang memang datang dengan sebuah kerinduan untuk dia dibajak hatinya, disirami dengan firman, ditabur benih dengan firman, dan itu membuat dia akan tumbuh dan akan berbuah banyak. Yang manakah saudara hari ini? Tanyakan kiri kanan Anda sebelum saya menyampaikan kebenaran. Tanyakan dulu kiri kanan Anda. Apakah hatimu sekarang yang mana tipenya? Bilang kiri kanan Anda, tanya yang mana tipe hatimu hari ini? Apakah engkau datang dengan sebagai orang pengkritik, atau kau datang hanya ingin melihat pemain musiknya siapa yang main musik, atau engkau hanya melihat siapa mimpin pujiannya? Itu sih baik juga. Kalau Anda tahu lagunya terus Anda bersemangat, itu baik juga sih. Tapi biarlah kita semua hari ini menyadari, ibadah harusnya membawa kita dekat dengan Tuhan dan akan merubah hidup kita. Amin saudara-saudara. Jadi ibadah itu penting karena itu akan melembutkan hati saudara untuk akan cepat melakukan perubahan. Tapi banyak orang datang dengan tidak haus, maka akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak mengalami perubahan. Nah pada hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang sudah sangat sering dan paling banyak mungkin dikhotbahkan atau kita dengar dalam ibadah-ibadah minggu kita, atau juga waktu sekolah minggu juga ini paling sering. Nah mari kita lihat hari ini tentang orang Samaria yang murah hati. Lukas pasal yang ke-10. Nah, dalam benak Anda udah langsung nangkap kan, orang Samaria. Langsung tahu ceritanya. Oh nanti begini, ya begini. Udah tahu aku. Nah, kalau itu dalam pikiran Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi mari kita belajar untuk berkata, yes, aku mau belajar lagi. Walaupun aku sudah tahu kisahnya. Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Saya jemput kita untuk melihat ayat demi ayat ini, dan saya baca ayat yang ganjil, yang genap, saudara-saudara baca. Kita bersaut-sautan secara responsoria untuk kita belajar dan membaca kebenaran ini. Saya mulai orang Samaria yang murah hati, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah yang sesamaku manusia? Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jawab orang itu, sama-sama 2-3 ya. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita akan belajar tentang bagaimana orang Samaria yang baik hati. Anda dan saya pernah, dan saya yakin pernah mendengar kisah ini. Kata ayat ini dimulai dengan berdirilah seorang ahli Taurat. Seorang siapa? Ahli Taurat. Saya tanya, kalau ahli Taurat berarti kan sudah tahu di ayat-ayat. Ahli Taurat berarti dia sudah mengerti firman. Iya bukan? Ahli, namanya ahli, guru. Kalau kita sekarang mungkin dia udah titelnya sudah doktor teologi gitu ya. Udah hebat, udah ngerti, udah jago. Sudah punya pendidikan akademis yang cukup tinggi dan mumpuni. Tapi dia datang bukan untuk mencari kebenaran kepada Yesus, tapi dia datang untuk mencobai Yesus. Dia pikir Yesus ini adalah seorang manusia biasa yang apalah titelnya. Saya ini ahli Taurat, saya belajar kitab-kitab Musa dari zaman dulu dan mencoba menafsirkannya dengan luar biasa. Yesus apalah begitu. Dia pikir bahwa Yesus itu adalah orang yang gampang, terhina, nggak ada arti. Dan dia ingin supaya Yesus itu jelek di mata orang. Dan dia mencoba Yesus dengan sebuah pertanyaan. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan, apa yang tertulis dalam kitab Tauratmu, apa yang kau baca di situ? Karena dia ahli Taurat. Bukankah bagus sekali jawabannya? Pas. Secara teologis pas jawabannya. Dia bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwamu, kekuatanmu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pas. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Hablu minallah, hablu minan nas katanya. Pas, nggak ada yang salah. Pas betul. Dengan jawaban hablu minallah hablu minan nas, maka sebenarnya sudah yakin udah itu semuanya. Tapi apa yang terjadi? Yesus bilang, udah pas itu. Pas itu, benar jawabmu. Perbuatlah, maka engkau akan hidup. Nah, untuk membenarkan dirinya, ya, dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Membenarkan dirinya artinya dia yang melakukan itu. Orang lain itu tidak melakukannya. Saya yang melakukannya, guru. Itu kira-kira gitu. Untuk membenarkan dirinya, saya guru yang melakukan itu. Saya ahli Taurat. Saya itu disanjung. Saya itu punya jabatan gerejawi. Bahasa kita sekarang perjanjian baru. Saya guru. Saya itu orang yang dipandang. Setiap saya lewat orang memberi hormat. Saya itu membenarkan dirinya. Sebenarnya dia berharap jawaban itu. Yesus, ditunggu-tunggunya jawaban Yesus bilang, oh ya, kaulah itu memang ahli Taurat, kau luar biasa, kau memang mantap. Tapi Yesus tidak menjawab seperti itu. Justru Yesus memberi sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang menarik sekali untuk kita belajar adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Di tengah jalan ia jatuh ke tangan penyamun, perampok-perampok itu maksudnya. Merampok dia, memukuli dia, habis-habisan dia, dan dibiarkan di pinggir jalan dalam keadaan setengah mati, bukan mati. Mana yang lebih berat, setengah mati atau mati? Hah? Kalau sudah mati nggak tahu apa-apa lagi. Setengah mati, hancur, mati dibilang enggak dibilang mati. Dengarkan saya baik-baik. Halo, dengarkan saya baik-baik. Dari Yerusalem turun ke Jericho, itu pengertian yang sangat dalam, Anda harus mengerti.
Yerusalem, Salem, damai, kota damai. Bicara tentang perkara-perkara rohani, bicara tentang perkara-perkara surgawi. Namun turun ke Yeriko. Yeriko itu adalah bicara perkara-perkara duniawi. Ingat baik-baik, setiap orang yang sudah mengecap perkara surgawi, kemudian coba untuk meninggalkan itu dan menuju perkara duniawi, jawaban saya dengar baik, engkau dan saya pasti turun, tidak akan naik. Pasti turun. Kau sudah mengenal Yesus yang luar biasa dalam hidupmu. Kau menikmati Tuhan dalam hidupmu. Sudah banyak pertolongan Tuhan kau terima dalam hidupmu. Namun kemudian kau meninggalkan itu. Kau turun pastinya kalau kau menuju Yeriko. Yeriko adalah sebuah kota yang dulu dikutuk oleh Yosua. Dalam kitab Yosua pasal 6 Anda bisa baca, ketika setelah dia mengalahkan Yeriko, dia mengutuk kota itu dengan berkata, terkutuklah kota ini, dengan mempersembahkan nanti anaklah itu bisa dibangun. Dan memang di dalam kitab Yosua 6 ayat 26 itu, kita lihat dulu ya. Coba lihat dulu, kita lihat Yosua pasal 6 ayat yang ke 26. Dikatakan ayat itu, pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota, dan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Maksudnya Yeriko itu sebaiknya jangan dibangun lagi, karena kota itu dulu pernah menutup diri dari orang Israel. Menutup begitu rapat, temboknya tinggi dan keangkuhan di situ. Mereka sombong dengan temboknya yang tinggi dan tebal, berpikir orang Israel tidak akan bisa masuk ke kota Yeriko. Tetapi Tuhan menyuruh orang Israel hanya mengelilinginya 7 kali. Setiap hari 7 kali, terus. Pada hari yang terakhir bersorak-sorak mereka dan rubuhlah tembok kota itu. Dan Yosua bilang tidak akan ada lagi dibangun. Nah, kutukan ini dengan membayar nyawa anaknya yang sulung dan membawa dengan nyawa anaknya yang bungsu, itu dibangun kembali oleh seorang bernama Hiel. Mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 16. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-34. Dikatakan demikian ayat yang ke-34. Itu pada zaman kerajaan Ahab memimpin sebagai raja, ya saudaraku, di Israel. Kita lihat ayat 34. Pada zamannya itu, maksudnya zaman Ahab itu, Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Jadi saudara-saudaraku, kota ini memang kota yang terkutuk. Bicara tentang dalam konteks perjanjian baru yang kita pegang itu perkara-perkara dunia. Dan salah satu lagi di situ, kalau kita membaca kitab Injil Lukas pasal yang ke-10, ada bicara seorang bernama Zakheus, juga ada di kota Yeriko. Kapan-kapan kita akan bicara tentang Zakheus. Namun kita belajar dari satu hal ini dulu penting, bahwa ternyata orang yang dari Yerusalem menuju Yeriko, perkara duniawi, pasti akan turun. Dan jangan lupa, orang yang menuju perkara-perkara duniawi, di mana sebelumnya dia sudah ada di dalam Tuhan, tapi dia tinggalkan Tuhan itu dalam hidupnya, maka
penyamun-penyamun itu adalah iblis, setan yang akan menghajar saudara dan saya, menghancurkan orang tersebut kalau dia tinggalkan Tuhan. Dan dibiarkannya saudara dan saya bukan sampai mati, setengah mati. Nggak tahu, nanti anda nggak ngerti lagi gitu. Kalau kita tinggalkan Tuhan tuh kita nggak ngerti lagi, serba salah. Kita nggak tahu mau bagaimana lagi. Makanya saya beritahu pada saudara, orang yang sudah hari ini cari Tuhan, besok cari dukun, Anda pikir dia akan selamat? Hari ini sungguh-sungguh dia dalam Tuhan, berdoanya sampai bergetar-getar, besok berdukun-dukun, Anda pikir dia akan hidup dengan tenang? Enggak, setengah mati. Kami sudah buktikan itu. Hari ini didoakan sungguh-sungguh, udah mulai kuat, cari dukun lagi besok lusa, makin parah, makin kacau hidupnya. Itulah dia ngerinya saudara-saudara. Jadi hari ini kita harus sadari bagaimana harusnya kita hidup. Nah begitu pun kita lanjutkan. Dalam waktu banyak orang yang setengah mati, dirampok sudah habis-habisan. Ayat selanjutnya bilang, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melewatinya. Bayangkan dia melewati, dia tahu tuh. Dia lewati dari seberang jalan, dia lewati aja. Dia lewati saja. Enggak dia bantu, enggak dia lihat, dia lewati saja. Hei dengar, siapa orang itu? Imam. Imam itu sama seperti saya ini, pengkhotbah, imam yang berohani. Yang berohani maksudnya ya orang yang punya label pendeta, pejabat gereja. Ternyata seorang yang punya gelar dengan berbagai label rohani tidak menjamin dia peduli dengan orang yang sedang sekarat. Tidak peduli, dia tidak menjamin dia akan ikut menolong, membantu. Yesus sedang mengkritik betul-betul ahli Taurat itu sendiri. Dia sedang mengkritik karena ahli Taurat itu imam baginya. Dia dipanggil juga imam karena tahu sebagai guru, pengajar. Dan kemudian lewat lagi seorang Lewi. Seorang Lewi ini apa? Yang melayani di bait Tuhan. Zaman itu yang bisa melayani di bait suci hanya suku Lewi. Nah kalau suku Lewi itu misalnya ini nih, suku Lewi yang melayani musik-musik ini semua nih. Ini Lewi lah ini. Nah saya imam. Terus ada orang yang sedang turun, dulu dia ikut Tuhan, kemudian ikut dunia, hancur di tengah jalan, tapi kemudian tidak peduli, tidak mau ambil tanggung jawab. Maka saya punya sebuah keyakinan begini, lamanya Anda ikut Tuhan, banyaknya tahu firman yang Anda ketahui, melayani tidak hanya Anda di atas mimbar, itu ternyata tidak menjamin seseorang itu bisa dianggap bahwa dia akan bisa menolong atau membantu orang-orang yang sekarat di luaran sana. Sekarat kenapa? Udah bulan-bulanan dihajar setan, hidup dibilang tidak, mati dibilang tidak. Banyak persoalan hidupnya, pergumulannya luar biasa. Saya kemarin ngobrol dengan seseorang, kami jalan. Dia bilang sama saya, "Pak, saya kaget juga. Yang sebelah rumah kami, Pak, rumahnya sudah dijual." Yuh, kenapa? Saya bingung aja. Tapi luar biasa loh. Mereka tuh gini, rupanya Pak, semua kredit, wah, disita bank lah itu. Wah, kredit macam mana? Iya, tapi gaya istrinya luar biasa. Saya bilang, itulah Pak, hanya gaya. Oh saudara-saudaraku, mobilnya tuh mewah loh, cantik. Kredit Pak udah ditarik oleh showroom. Bah, dia doh pikirku. Macam
Bagaimana ya negara ini, pikirku. Anda tahu? Orang itu seringkali perkara dunia yang dikejarnya justru akan membuat apa? Hancur hidupnya, ngerti nggak? Dia nggak sadar, kadang-kadang dia sedang turun itu mengejar dunia ini, nggak sadar dia sedang jatuh, sebentar lagi ambruk. Akhirnya disitalah semuanya, habislah. Dan sekarang mereka malu kali dengan kami, Pak, kata bapak ini pada saya. Saya bilang, ya Tuhan, sedih sekali. Nah, itulah Pak, cemana mau dibilang, katanya. Yang kita rasanya apa? Jadi dengar baik. Saya akhirnya ngerti gini. Mohon maaf ya saudara. Halo, mohon maaf ya. Akhirnya aku ngerti gini. Kulihat semuanya orang bergaya gitu, ketidit dengan mobil yang wah ini. Dalam hatiku gini, jangan-jangan kredit juga itu, saudara. Aduh, enggak, itu mohon maaf, enggak nembak, saudara-saudara. Saya cuma mikir aja, wah, jangan, saya takut juga, jangan-jangan disita pula lagi nanti gitu. Saya kasih tahu pada Anda, tidak salah Anda punya pakaian mewah, mobil mewah, apa, tidak salah. Salahkah? Tidak, jangan bilang salah. Tidak, caranya Anda mendapatkan itu loh. Jangan dengan cara-cara dunia. Anda menggunakan itu, memakai supaya dilihat orang. Jangan. Saya beritahu pada saudara, dulu sang pencipta dari mobil, dia menciptakan mobil itu. Salah satu tujuannya adalah supaya jarak yang jauh bisa semakin cepat sampainya, dekat, dan terhindar dari hujan dan panas. Itulah dulu maksud tujuan diciptakannya. Tapi belakangan bagaimana? Hilang tujuan utamanya. Mengerti maksudnya saudara? Apanya? Mulai prestise. Saudara-saudara, dalam masa-masa resesi seperti ini sekarang, saya mohon kepada semua kita, berhati-hatilah dan berwaspadalah Anda, ya, dalam pengelolaan uang Anda. Berwaspadalah. Lebih bagus Anda hari-hari ini hidup sederhana. Amin, saudara-saudaraku. Lebih baguslah, jaga. Karena tahun depan kita tidak tahu. Kesulitan pangan di seluruh dunia sedang melanda. Resesi tingkat dunia, bukan hanya tingkat satu daerah negara, tidak. Itu pasti akan nyata. Itu sebabnya saudaraku, nanti harga-harga pada naik semua. Kemampuan daya beli masyarakat akan turun tajam, sehingga perekonomian tidak akan bergerak. Anda dan saya perlu bersyukur kita di bangsa ini masih mampu bertahan walau bagaimanapun yang sedang terjadi. Kita sudah mendengar bagaimana Inggris kemarin Perdana Menterinya sudah mengundurkan diri. Itu karena betapa beratnya tekanan dari parlemen. Kalau kita dari anggota DPR menyerangnya dengan berbagai hal karena banyak kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Saudara, belum lagi yang lain-lain. Negara-negara yang lain sedang bangkrut dan ini menuju kebangkrutan begitu banyak. Venezuela, Turki yang sedang goncang. Saudara-saudaraku, ngeri. Argentina, kita bersyukur pada Tuhan anugerahnya atas bangsa ini. Saya masih ingat saya punya teman satu kelas dulu waktu SMA, dan dengan luar biasa dan bangganya dia berangkat ke Australia dan bekerja di Australia. Dengan senangnya dan bangganya dia berkata, lebih enak lah tinggal di Australia dan begini segala macam. Belakangan dia beritahu kepada kami dalam grup, kalau bisa kembali aku mau kembali, karena dia sudah menjadi warga negara Australia. Sekarang dia bilang, kalau seandainya Jokowi buka peluang, kalau ibarat Anda tahu, kalau pemain bola naturalisasi, tahu naturalisasi? Pemain bola yang dulu ada mamanya ke orang Indonesia atau bapaknya orang Indonesia tapi warga negara lain bisa menjadi warga negara Indonesia. Kan itu namanya naturalisasi. Sekarang dibilangnya sama kami, kalau seandainya boleh, saya akan kembali lagi ke Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Parah di sini, sudah mulai parah katanya.
Kami langsung bilang dalam hati kami, saya terutama masih hati, siapa suruh kau dulu pindah? Dengar ya, aku kasih tahu pada Anda semua ini. Kita ini suka kali kita lebih senang dan bangga dengan negara lain. Saya kasih tahu, negara lain sekarang melihat kita. Kita harus berdiri tegak hari-hari ini. Menatap, tatap dengan benar. Angkat kepalamu. Dulu kita bangsa ini dihina-hina. Saya tahu persis. Pada waktu saya ke Korea, hampir 1 jam lebih saya ditahan di kantor imigrasi Korea itu. Di Korea Selatan itu sampai saya bingung kenapa saya. Ternyata karena paspor saya orang Indonesia. Bayangkan saudara-saudara. Ditahan lama. Ditanyain tak apa-apa aja. Salahku juga memang waktu itu. Orang Korea itu tidak ada kumis, tidak ada jambang. Aku ada waktu itu. Kumisku pun ada tebal. Salah aku memang maunya ku kikis, maunya ku apa. Tapi ya sebenarnya aku sedang menunjukkan kegantenganku. Tapi nggak laku di Korea saudara. Akhirnya yang terjadi saya ditahan 1 jam. Saya sudah bilang, saya ini pastor, saya ini pendeta. Nggak percaya. Nggak yakin. Tapi saudara-saudara, sampai ditanya. Waktu itu saya nggak punya uang. Kalau kami suruh kau keluar dari negara ini bagaimana? Berapa ada uangmu? Dengan gayanya saya bilang, I have money, $15,000. You want to? I want to. Mau saya buka pura-pura gitu. $15,000. Pasti dia malu. $15,000. Oh no. Nanti esok. Oh padahal cuma $15,000 saudara-saudara. Saya sudah gemes gitu. Begitu saya keluar, saya ketemu dengan Pastor Kim. Waktu saya di luar saya bilang, ngeri kali negaramu ini. Saya bilang, parah. Karena dia sudah nunggu. Semua sudah pergi, semua yang sudah dari pesawat katanya sudah pada jemput, udah keluar. Saya ditunggu lebih dari 1 jam. Saya bilang itulah. Tapi akhirnya saya sadar. Tahu Anda kenapa? Karena bangsa kita seperti di bawah dibuatnya. Sekarang kau harus bangga. Coba kalau kau pergi ke Singapura, Malaysia sekarang. Gampangnya begitu luar. Dulu kau dihina-hina. Itu sebabnya kita hari ini harus setia di bangsa ini, berdoa untuk bangsa ini. Amin saudara. Engkau ada di bangsa ini, tinggal di bangsa ini, makan di bangsa ini. Masa kau tidak berdoa untuk bangsa ini? Keterlaluan. PNS-mu di mana? PNS-mu di Australia. Halo? PNS. Kau dapat tunjangan dan tendangan. Di mana kau dapat? Di mana? Di Australia. Di bangsa ini kan. Makanya saya kadang-kadang kelewat kalau ada yang menjelek-jelekkan bangsa ini. Aku rasa mau marah. Bersyukur kau ada di bangsa ini. Haleluya. Amin. Loh, udah ke situ ya? Aku udah bingung nih. Lanjut ya. Lanjut, lihat lagi. Orang Samaria itu, lalu kemudian lewatlah seorang Samaria, ayat yang ke-33. Dalam perjalanan itu lewat. Waktu dilihat dia langsung belas kasihannya turun. Kasihan ini orang. Lalu kemudian dia angkat, dia balut, dia rawat. Dikasihnya minyak, dikasihnya anggur, dibersihkannya, diangkatnya, ditaruhnya, dikeledainya, dibawa jalan sampai ke rumah penginapan. Orang Samaria, saudara-saudaraku, kenapa Yesus kasih perumpamaan 3 jenis orang? 1 imam, 1 Lewi, 1 orang Samaria. Supaya apa? Yesus sedang menyindir ahli Taurat ini. Yesus sedang menyindir mereka-mereka yang katanya berohani, padahal tidak siap untuk memberikan hidupnya. Apa yang dia miliki, menolong orang, dia nggak siap. Yesus sedang menyindir itu. Lalu sindiran Yesus yang mengerikan ini lagi adalah yang ketiga ini orang Samaria pula yang menolong, bukan orang Lewi. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang dibuang oleh orang Israel. Orang Samaria tidak dianggap oleh orang Israel. Dia memang tinggal di Israel, tapi dianggap dia tidak menjadi bagian Israel. Mengapa? Karena ada kisahnya dalam 2 Raja-Raja 17 dikatakan bahwa ketika
Raja Asyur datang menyerang Israel. 2 Raja-Raja 17 itu ayat 24 mengatakan demikian. Diangkutlah ke pembuangan semuanya. Lalu kemudian yang di kota itu diambilnya dari negara-negara lain, dari bangsa-bangsa lain. Ada orang Hamat, ada orang Hawa, Awakuta katanya. Dibawa, jadi tukarnya. Jadi kota ini kota yang punya Israel, tapi penduduknya yang ditawannya, dibawanya keluar bangsa lain. Makanya banyak orang Israel kan di bangsa-bangsa lain kan. Ada di Rusia, ada di Jerman, menyebar semua di mana-mana. Banyak. Kekaisaran Romawi menghancurkan juga banyak, diambil, diangkut pembuangan semua. Dan barulah mereka kembali melalui pesan yang memang Tuhan sudah katakan kepada nabi-nabinya waktu dulu, bahwa bangsa Israel itu keturunannya akan kembali dari utara, selatan, timur, barat akan kembali datang ke Israel. Maka pada tahun 1948 mereka kembali pulang secara bergelombang pelan-pelan ke Israel dan mendirikan negara Israel. Orang-orang yang datang dari luar menuju dibawa masuk ke dalam bangsa Israel itu di kota Samaria, maka mereka beranak pinak kawin dengan penduduk-penduduk Israel yang lain yang asli. Akhirnya lahirlah generasi-generasi yang sama sekali tidak lagi asli orang Israel. Sehingga orang Samaria itu dibuang oleh orang-orang Israel. Apalagi ahli Taurat, orang Farisi itu bilang, nggak perlu dipakai itu orang Samaria itu, dibuang sajalah. Dan ingat, orang Israel tidak akan pernah punya hubungan atau bercakap-cakap atau mereka bercerita begitu indahnya dengan orang Israel, dengan Samaria, dengan Israel. Tidak ada pertemanan. Makanya sekali waktu Yesus masuk ke Samaria dan bertemu dengan seorang perempuan di sumur itu, Yesus menghancurkan budaya adat istiadat yang mengikat bangsa itu selama bertahun-tahun. Sehingga Yesus berkata bahwa orang-orang itu pun adalah umat kepunyaan Tuhan. Dan Yesus memakai orang Samaria. Sehingga perhatikan dengan baik. Lihat ya saudara, apa yang dilakukan orang Samaria itu. 35. Keesokan harinya menyerahkan 2 dinar. Jadi bukan hanya dia minyaki dengan minyak dan anggur, kemudian dia bawa ke penginapan, lalu menyerahkan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan. Kalau masih kurang pun katanya, rawatlah dia ini. Saya percaya ini orang Samaria pasti ada tujuannya. Apakah bisnis, apakah pekerjaan tertentu, mungkinkah itu menemui seorang famili, saya tidak tahu, tidak ada ayat yang mengatakannya. Tapi ketika dia berangkat itu ditinggalkannya di rumah penginapan. Tapi dia bilang, kalau aku kembali nanti, pulang aku dari sana, aku akan ganti lagi kalau memang kurang, katanya kepada pemilik penginapan. Luar biasa. Orang Samaria yang terbuang itulah justru yang melakukan kebenaran sesuai dengan kata orang ahli Taurat tadi bilang, siapakah di antaraku sama manusia itu? Sindiran yang begitu tajam itu Yesus lontarkan kepada ahli Taurat. Dan saya beritahu pada saudara hari ini, sindiran itu jugalah yang sedang disampaikannya lewat kebenaran ini kepada kita semua. Orang-orang kita yang mungkin kita merasa paling sudah lama ikut Tuhan, yang sudah sangat mengerti firman menurut kita, sudah sangat tahu tentang ayat-ayat, pelayan Tuhan, panitia-panitia di gereja, ketua bidang ini, ketua koordinator, fasilitator, apalah pokoknya tor-tor semuanya. Kita pikir kita sudah luar biasa karena kita diangkat, dianggap di dalam gereja begitu luar biasa. Tapi sindiran, ingat baik-baik, Yesus justru ingin kita peduli kepada orang-orang yang sedang setengah mati di luar sana.
Siapa yang setengah mati itu? Saya nggak tahu. Mungkin saudaramu, mungkin familimu, mungkin tetanggamu. Tidak dipukuli oleh perampok dia, tapi apa? Dipukuli oleh setan habis-habisan hidupnya. Kita sudah lihat. Kutuk sedang melanda dalam keluarganya. Hancur-hancuran hidupnya. Dia tidak pernah bisa berhasil karena ada kutuk itu. Itu namanya setengah mati. Kalau begitu siapa yang akan bertugas untuk menolong merawat mereka? Kitalah yang dipanggil Tuhan. Saudara dan saya lah yang dipanggil Tuhan. Bukan kita mengagungkan, mengandalkan yang namanya semua jabatan-jabatan rohani. Tidak. Justru Yesus mengungkapkan Samaria, orang yang dibuang, orang Samaria ini orang tidak dianggap di Israel. Justru dialah yang sesungguhnya mempraktekkan itu. Maka kemudian ayat yang ke-36 Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Tadinya ahli Taurat bilang tadi, dia pikir dialah yang dianggap, dia yang dipuji. Tapi Yesus bertanya melalui perumpamaan itu, menurutmu siapa? Lihat jawaban ahli Taurat itu. Dia tidak pernah mengatakan orang Samaria itu guru. Tidak. Karena baginya itu tabu orang ahli Taurat menyebut orang Samaria itu baik. Tabu baginya menyebut orang Samaria itu bisa masuk surga. Tabu baginya mengatakan orang Samaria itu termasuk umat pilihan Tuhan. Makanya ayat 37 dia jawab. Dia bilang apa? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lah, siapa itu orang yang menunjukkan belas kasihan? Orang Samaria kan? Betul kan? Tapi dia nggak berani bilang. Itulah ahli Taurat yang betul-betul sombongnya luar biasa, yang selalu hanya mencari-cari pengakuan manusia. Halo, kalau kira-kira Anda membantu orang, Anda menolong, Anda memberi, bagaimana? Apakah Anda ingin butuh pengakuan orang? Saya berharap tidaklah demikian. Orang Samaria ini justru menyerahkan uangnya. Dia memberi 2 dinar. Itu yang selalu sebut bahwa mengasihi akan membawa, menghantarkan Anda memberi. Betul ya? Anda tidak mungkin memberi kalau Anda bilang Anda mengasihi. Orang yang mengasihi pasti dia belajar memberi. Memberi dari apa yang ada padanya, bukan memberi dari apa yang tidak ada padanya. Jadi saudara-saudaraku, saya akhiri. Siapakah di sini yang mau seperti ahli Taurat itu? Angkat tangannya. Jujur, siapa yang mau menjadi seperti ahli Taurat itu? Angkat tangannya. Oh Tuhan, tidak ada kan ahli Taurat? Oh baik. Siapa yang mau menjadi seperti seorang imam ini? Angkat tangannya. Oh enggak ada juga. Yang mau seperti orang Lewi, angkat tangannya. Yang mau seperti orang Lewi dalam perumpamaan ini? Enggak ada juga. Siapa yang mau seperti orang Samaria? Angkat tangannya. Jangan ulang terlalu banyak, ulang terlalu banyak. Terlalu banyak. Ini betul-betul dulu. Ini jujur dulu. Siapa yang mau menjadi seperti orang Samaria? Angkat tangannya, tinggi. Wih. Oh, berarti yang enggak angkat tangan? Oh, orang Nias. Oh, haleluya ya. Saudara-saudaraku ya. Saya ulangi. Ini penting saudara-saudara, supaya kita pulang, oh iya ya, saya harus seperti orang Samaria. Oke ya. Walaupun saya orang Nias, tapi tabiat praktek saya seperti orang Samaria. Walaupun saya orang Batak yang ya kalau ngomong itu ketus, tapi saya akan seperti orang Samaria. Nah, jangan seperti ada pula yang kalau orang Batak kan suka bilang gini, mulutkunya berduri, hatiku lembut dan begitu sejuk. Saya bilang kadang-kadang gitu orang Batak kan dianggap bagaimana? Seperti apa orang Batak? Seperti buah durian, berduri dari luar, tapi begitu dibuka itu luar biasa manis sekali. Itu yang namanya orang Batak. Tapi kalau kita baca firman bilang apa? Apa yang keluar dari mulutmu
Baitulah yang dari hatimu. Hati-hati ke orang Batak. Jangan suka-suka putar-putar begitu ya. Seolah-olah ya nggak apa-apa lah, pokoknya begini. Enggak. Kasar mulut semuanya itu biasa dari hati juganya. Kalau orang Jawa bilang apa? Hah? Kalau orang Jawa itu seperti semangka. Semangka itu dari luar kalem, tapi di dalam merah membara. Itu katanya. Kalau orangnya seperti apa? Hah? Halo? Orangnya seperti apa? Hah? Anda coba lihatlah perangai Anda bagaimana. Hendaknya apapun ceritanya, bagaimanapun yang dikategorikan atau diibaratkan suku kita sebagai seperti buah ini, buah itu seperti. Ingatlah apapun, bagaimanapun suku Anda, ingatlah tabiat Anda harus seperti orang Samaria. Amin, saudara-saudaraku. Sekali lagi pertanyaan saya, siapa di sini yang mau menjadi seperti orang Samaria? Angkat tangannya. Yang mau menjadi seperti banyak sekali. Tinggi-tinggi dulu. Yang mau menjadi seperti orang Samaria. Haleluya. Amin ya, saudara-saudara, mau ya? Haleluya. Tanya dulu kiri kanannya, mau ya? Bilang, mau ya? Oke, mau ya? Oke. Suaminya ada yang bilang, kau aja lah itu, katanya saudara-saudaraku. Oh, jangan saudaraku. Mau ya? Amin ya saudara? Mau seperti orang Samaria. Anda akan melihat dalam hidupmu itu luar biasa. Engkau akan memancarkan kasih Tuhan. Lakukanlah, pulang dari sini lakukanlah. Perhatikanlah orang-orang yang sekarat di luar sana. Perhatikan, saudaramu itu mungkin, temanmu itu mungkin, teman kerjamu mungkin, sanak familimu mungkin. Ayo, datangi mereka, doakan, kunjungi mereka, ajak mereka untuk datang pada Tuhan. Kita akan melihat hasilnya pasti ada. Dan Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Amin, saudara-saudara, kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Dia.